Bayangkan sebuah Indonesia tanpa Orde Baru. Tidak ada moncong senapan yang mengintai di balik setiap kritik. Tidak ada daftar hitam partai politik. Tidak ada rezim yang bertahan 32 tahun penuh dengan tangan besi. Inilah narasi yang terpotong, jalan yang tidak ditempuh, ketika Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno pada tahun 1965 hingga 1966. Lantas, apa jadinya Indonesia seandainya Soeharto tidak bertindak? Apakah kita akan menjadi negara yang lebih demokratis, atau justru terjerumus ke dalam jurang konflik dan disintegrasi yang lebih dalam? Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, karena di channel ini kita akan terus mengulas sejarah Indonesia dengan sudut pandang berbeda, yang jarang dibahas di kelas atau buku pelajaran. Tanggal 30 September 1965 menjadi titik balik paling kelam dalam sejarah modern Indonesia. Gerakan 30 September atau G30S yang masih diselimuti kabut misteri menjadi justifikasi bagi Mayor Jenderal Soeharto untuk mengambil alih kendali. Melalui Super Semar, ia secara sistematis menyingkirkan Soekarno, membubarkan PKI, dan melahirkan Orde Baru. Tindakannya membentuk Indonesia selama 3 dekade ke depan. Namun, sejarah bukanlah garis lurus. Ia penuh dengan persimpangan. Mari kita jelajahi persimpangan itu, dunia di mana Soeharto memilih untuk tetap menjadi perwira militer yang patuh, dan Soekarno masih memegang tampuk kepemimpinan. Skenario 1, demokrasi terpimpin yang semakin keropos dan ancaman disintegrasi. Skenario ini berangkat dari sebuah premis, tanpa keputusan tunggal dan tangan besi Soeharto, Indonesia pasca G30S bukanlah vakum kekuasaan, melainkan arena pertarungan kekuasaan yang melibatkan banyak aktor dengan kekuatan yang hampir seimbang. Inilah resep untuk konflik berkepanjangan. Pertarungan elit, perang dingin di istana dan markas besar Angkatan Darat. Konflik tidak hanya terjadi antara Soekarno dan tentara, tetapi lebih rumit dari itu. Soekarno yang terjepit, sang proklamator berada di puncak yang goyah. Doktrin Nasakomnya, mahakarya politiknya, terbukti rapuh dan justru menjadi sumber petaka. Di satu sisi, ia harus membela PKI, anak ideologisnya, untuk menjaga integritas Nasakom. Di sisi lain, ia harus menenangkan kemarahan tentara yang baru saja kehilangan sejumlah jenderalnya. Soekarno akan mencoba bertahan dengan alat-alatnya, pidato yang berapi-api, mobilisasi massa, dan politik luar negeri yang konfrontatif, seperti Ganyang Malaysia, untuk menyatukan perhatian publik. Namun, wibawanya sudah tercoreng. Perintahnya mungkin mulai diabaikan oleh faksi-faksi dalam militer yang memberontak. Skismogenesis di tubuh militer. Istilah ini menggambarkan proses perpecahan, di mana faksi-faksi saling mendefinisikan diri melalui oposisi satu sama lain. Kita akan menyaksikan polarisasi tajam di tubuh TNI AD. Faksi pro-Bung Karno, loyalis, dipimpin oleh jenderal seperti Menteri Panglima Angkatan Darat Letjen Pranoto Rekso Samudra, yang sempat ditunjuk Soekarno menggantikan Yani, dan sejumlah perwira di kodam-kodam tertentu. Mereka adalah pendukung setia Dwi Kora dan Nasakom, melihat tentara sebagai alat revolusi. Faksi anti-PKI, pemberontak. Kelompok inilah yang dalam sejarah nyata dimenangkan oleh Soeharto. Tanpa sosok pemersatu seperti Soeharto, faksi ini mungkin dipimpin oleh sejumlah jenderal yang selamat dari G30S, atau perwira menengah yang ambisius. Mereka melihat PKI sebagai kanker yang harus diangkat dan Soekarno sebagai penghalang. Konflik bersenjata terbatas. Bentrokan tidak lagi terjadi di jalanan antara massa, tetapi bisa terjadi di markas-markas militer dalam perebutan kendali atas batalion, atau bahkan upaya kudeta balasan oleh faksi anti-PKI terhadap pimpinan AD Pro Soekarno. Indonesia akan menyaksikan perang saudara dalam seragam. PKI, luka bakar dan perlawanan bersenjata. Tanpa pembantaian sistematis yang diorganisir dan difasilitasi oleh komando militer, PKI tidak akan lenyap dalam sekejap. Basis massa yang terprovokasi dan terorganisir. PKI, dengan 3 juta anggotanya plus simpatisan di organisasi underbawunya, adalah partai komunis terbesar ketiga di dunia. Mereka tidak akan tinggal diam menyaksikan pemimpinnya diburu dan anggotanya diserang. Meski kacau pasca G30S, struktur di tingkat akar rumput masih kuat. Perang gerilya kota dan desa. Alih-alih menjadi korban pasif, PKI akan beralih ke pertahanan aktif. Kita akan melihat konflik horizontal sistematis. Bukan kerusuhan spontan, melainkan pertempuran terorganisir antara laskar-laskar PKI, seperti Pemuda Rakyat, melawan laskar-laskar Islam,
seperti Ansor NU dan Masyumi, dan organisasi nasionalis. Daerah seperti Jawa Tengah, khususnya Solo dan Klaten, Bali, dan Jawa Timur akan menjadi zona merah pertikaian. Pemberontakan berseni. PKI akan belajar dari peristiwa Madiun 1948. Mereka akan menarik diri ke basis-basis kuatnya dan memproklamirkan pemerintahan rakyat atau zona otonom, memaksa tentara untuk menyerbu dan berperang secara frontal. Ini bukan lagi pembantaian satu arah, melainkan perang saudara berskala penuh yang akan memakan korban jiwa jauh lebih besar dari sejarah kita yang sebenarnya. Ancaman disintegrasi ketika pusat tak lagi berdaya. Kekacauan di Jakarta adalah lampu hijau bagi daerah untuk mengambil nasibnya sendiri. Kebangkitan kembali regionalisme. Gerakan separatis seperti PRRI, Permesta di Sumatera dan Sulawesi yang sebelumnya ditumpas akan bangkit kembali dengan dalih menyelamatkan daerah dari kekacauan Jakarta yang komunis. Mereka akan membentuk pemerintahan darurat atau Dewan Militer Daerah. Lahirnya gerakan baru, daerah dengan identitas kuat dan sejarah kerajaan seperti Aceh, Papua, dan mungkin bahkan Kalimantan akan melihat ini sebagai momentum untuk memisahkan diri. Isu yang diusung bukan lagi ideologi, tetapi etnonasionalisme dan kedaulatan atas sumber daya alam. Indonesia sebagai medan proksi war perang dingin. Inilah faktor yang akan mengubah konflik domestik menjadi bencana geopolitik. Blok Timur, Uni Soviet dan RRT akan memberikan dukungan senjata, pelatihan, dan pendanaan kepada rezim Soekarno jika masih bertahan, dan faksi PKI. Mereka melihat ini sebagai peluang untuk mendapatkan pijakan strategis di Asia Tenggara. Blok Barat, AS dan Sekutu akan mendukung faksi militer anti-PKI dan gerakan separatis di daerah yang kaya minyak, Sumatera, dan mineral, Sulawesi, Papua. Bantuan intelijen dan senjata akan mengalir deras, mirip dengan yang terjadi di Vietnam atau Angola. Bentuk negara. Hasil terburuknya adalah Indonesia terpecah menjadi beberapa negara kecil yang menjadi boneka kekuatan asing. Hasil yang sedikit lebih baik adalah Indonesia menjadi negara federal yang sangat longgar, di mana pemerintah pusat hampir tidak memiliki kekuasaan, mirip dengan Yugoslavia di era 1990-an. Skenario ini dengan tegas membantah nostalgia romantik akan Indonesia yang lebih demokratis tanpa Soeharto. Realitas pahitnya adalah transisi dari rezim karismatik yang sedang sekarat, Soekarno, hampir selalu berdarah. Ketiadaan seorang pemain tunggal seperti Soeharto, seorang yang cukup licik dan berani untuk memusatkan kekuasaan dan memaksakan stabilitas, justru menciptakan sebuah vakum. Vakum ini tidak kosong. Ia diisi oleh semua kekuatan politik dan militer yang saling bertarung hingga titik darah penghabisan. Stabilitas Orde Baru dengan segala kejahatannya, dibangun di atas kuburan massal dan penindasan hak-hak politik. Skenario alternatif ini menunjukkan bahwa harga yang mungkin harus dibayar untuk menghindari Orde Baru bisa jadi adalah harga yang lebih mahal, pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Ini adalah pilihan antara dua racun, dan sejarah, pada kenyataannya, memilih salah satunya. 1. Angkatan Darat, faksi moderat, bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai penjamin keamanan transisi. Tokoh seperti Aha Nasution, seorang konstitusionalis, mungkin menjadi figur pemersatu yang mendorong kembalinya negara pada jalur hukum, alih-alih mengambil alih kekuasaan secara penuh. 2. Partai Islam modernis dan tradisional. Masyumi yang telah dibubarkan Soekarno akan bangkit dengan tuntutan rehabilitasi. Bersama Nahdlatul Ulama, mereka menjadi kekuatan moral dan politik yang menekan Soekarno untuk mengakhiri demokrasi terpimpin. Mereka menginginkan pemilu sebagai jalan keluar yang sah. 3. Golongan sosialis demokrat dan nasionalis religius. Tokoh-tokoh seperti Syahrir, PSI, dan intelektual seperti Sujatmoko, yang telah lama dikucilkan, akan kembali ke panggung politik dengan wacana demokrasi dan ekonomi rasional. 4. Dunia akademik dan pers. Kampus-kampus seperti UI dan UGM akan menjadi pusat wacana kritik dan proposal konstitusional, sementara pers yang lebih bebas akan menjadi corong bagi desakan perubahan. Mekanisme transisi yang berantakan. Soekarno akan dihadapkan pada intervensi konstitusional. Gabungan kekuatan ini mungkin memaksa Soekarno untuk memulihkan kabinet parlementer, membubarkan kabinet Dwi Kora dan membentuk kabinet nasional penyambung lidah rakyat, yang berisi semua kekuatan politik utama, kecuali PKI yang sudah terstigmatisasi. Mencabut dekret Presiden 5 Juli 1959. Ini adalah langkah simbolis dan konstitusional terpenting
untuk secara resmi mengakhiri demokrasi terpimpin dan mengembalikan UUD 1945 dalam interpretasi yang lebih demokratis, atau bahkan kembali ke UUD sementara 1950. Menjadikan Soekarno sebagai presiden seremonial, mirip dengan posifikasi Bung Hatta di awal kemerdekaan, atau seperti model India di mana presiden adalah kepala negara, sedangkan Perdana Menteri memegang kekuasaan pemerintahan. Pergulatan ideologi di parlemen, pesta demokrasi yang kacau balau. Pemilu multipartai yang digelar pada akhir 1960-an akan menjadi pesta demokrasi paling liar dalam sejarah Indonesia, bahkan melebihi era 1955. Lanskap politik yang sangat terfragmentasi. PNI, nasionalis sekuler, berusaha mempertahankan basisnya dengan tetap mengusung api nasionalisme Soekarnoisme tanpa Soekarno. NU dan Masyumi, Islam, akan bersaing sekaligus bersekutu. NU dengan basis pesantren dan tradisionalis, Masyumi dengan modernis, kota, dan pendekatan yang lebih ideologis terhadap negara Islam. Persaingan mereka akan sangat sengit. Partai kaki tangan asing, kemunculan partai-partai baru, mungkin Partai Sosialis Demokrat, Partai Kristen yang kuat, atau bahkan partai sayap kiri moderat hasil transformasi mantan simpatisan PKI yang sudah membersihkan diri. Partai ini akan sangat minoritas dan terus dicurigai, tetapi memiliki suara dalam parlemen. Partai daerah, partai seperti Parkindo, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, dan partai berbasis etnis seperti dari Sumatera atau Sulawesi akan memiliki suara yang signifikan. Pemerintahan koalisi yang tidak stabil, tidak ada satu partai yang meraih suara mayoritas. Pemerintahan akan dijalankan oleh koalisi rapuh antara PNI, NU, dan Masyumi, misalnya. Koalisi ini mudah runtuh karena perdebatan kebijakan. Peran agama dalam negara. Masyumi mungkin masih mengusungkan Piagam Jakarta, sementara PNI dan partai minoritas non-muslim menolaknya. Kebijakan luar negeri. Apakah Indonesia tetap non-blok yang konfrontatif terhadap Malaysia dan Barat, atau mengambil pendekatan yang lebih lunak untuk menarik investasi? Rehabilitasi ekonomi. Prioritas antara industrialisasi berdikari ala Soekarno versus stabilisasi makroekonomi ala teknokrat. Ekonomi, jalan ketiga yang penuh risiko. Tanpa tim Berkeley dan kebijakan pasar terbuka Orde Baru, arah ekonomi Indonesia akan berbeda 180 derajat. Cita-cita berdikari yang diuji. Ekonomi akan tetap bercorak nasionalis populis. Ini berarti industri substitusi impor yang kuat. Negara akan memprioritaskan pembangunan industri dalam negeri, tekstil, pupuk, semen, dengan proteksi yang tinggi. Ini akan menciptakan industri domestik yang kuat tetapi tidak efisien dan berpotensi korup. Nasionalisasi aset asing. Tekanan politik dari sayap kiri dan nasionalis mungkin menyebabkan nasionalisasi aset-aset barat yang lebih luas, menyulitkan hubungan dengan IMF dan Bank Dunia. Inflasi tinggi dan kelangkaan. Kebijakan fiskal yang longgar dan pencetakan uang untuk membiayai proyek-proyek mercusuar, meski lebih kecil dari era Soekarno, akan memicu inflasi kronis yang melumpuhkan daya beli rakyat. Konsekuensi jangka panjang. Positif, Indonesia mungkin memiliki basis industri yang lebih mandiri dan tidak terlalu bergantung pada impor. Lembaga-lembaga koperasi dan ekonomi kerakyatan mungkin lebih berkembang. Negatif, Indonesia akan tertinggal dari macan Asia lainnya, seperti Korea Selatan dan Taiwan, yang justru pada era 70-80-an membuka diri pada investasi dan ekspor. Standar hidup rakyat mungkin lebih sulit meningkat secara dramatis. Indonesia bisa menjadi seperti India era sebelum reformasi 1991, sebuah demokrasi yang hidup namun dengan pertumbuhan ekonomi yang lamban dan kemiskinan yang mengakar. Skenario ini menawarkan sebuah paradoks. Di satu sisi, Indonesia akan menjadi laboratorium demokrasi yang sangat dinamis. Kebebasan pers, perdebatan parlemen yang terbuka, dan sirkulasi kekuasaan yang regular akan menjadi norma. Trauma 1965 akan diproses secara lebih terbuka melalui komisi-komisi pencari fakta, bukan ditutupi oleh narasi resmi negara. Namun, biayanya adalah ketidakstabilan politik kronis, pemerintahan yang jatuh bangun, koalisi yang terus berganti, dan kebijakan yang tidak konsisten, akan membuat perencanaan jangka panjang menjadi sangat sulit. Rakyat akan merasakan kebebasan, tetapi juga mungkin merindukan keteraturan. Dalam skenario ini, Indonesia tidak mengalami luka mendalam akibat otoritarianisme Orde Baru, tetapi harus bergumul dengan penyakit demokrasi muda, inefisiensi, populisme, dan kerapuhan. Ini adalah jalan yang lebih mulia, tetapi sama sekali tidak mudah. Skenario 3, dominasi militer yang tetap ada,
namun lebih lembut. Skenario ini berangkat dari sebuah tesis kunci. Dwi fungsi ABRI bukanlah ciptaan Soeharto semata, melainkan sebuah doktrin yang telah mengkristal sejak revolusi fisik. Oleh karena itu, vakum kekuasaan pasca G30S akan tetap diisi oleh militer, tetapi tanpa sosok singular seperti Soeharto, bentuk pengisiannya akan berbeda secara fundamental. Orde baru dengan wajah lain, junta versus jenderal tunggal. Perbedaan terbesar terletak pada struktur kepemimpinan. Soeharto adalah seorang ahli dalam memusatkan kekuasaan, menciptakan sistem yang bergantung padanya sebagai jaring laba-laba. Kepemimpinan kolektif Dewan Jenderal. Bayangkan sebuah kepemimpinan kolektif yang terdiri dari tokoh-tokoh seperti Jenderal Ahan Nasution, pemikir strategis, Bapak Dwi Fungsi ABRI, dan mungkin perwira menengah seperti Saro Edi Wibowo, otoriter tetapi religius. Sebuah junta atau Dewan Stabilisasi Nasional akan memegang kendali. Tidak ada kultus individu. Tanpa sosok sentral seperti Soeharto, tidak akan ada pemujaan terhadap Bapak Pembangunan. Narasi negara akan berpusat pada kolektivitas ABRI sebagai penyelamat bangsa, bukan pada satu orang. Ini akan mencegah personalisasi negara dan mengurangi efek kosongan yang dramatis saat rezim akhirnya jatuh. Korupsi yang terfragmentasi. Korupsi dalam sistem Soeharto bersifat tersentralisasi dan hierarkis, mengalir ke atas ke cendana. Dalam sistem junta, korupsi akan lebih tersebar di antara berbagai faksi militer, angkatan darat, laut, udara, dan komando daerah, Kodam. Hal ini bisa menciptakan persaingan oligarkis, yang justru membuka celah bagi pelaku bisnis dan politisi sipil untuk melakukan negosiasi, melemahkan kontrol mutlak negara. Korupsi mungkin tidak mencapai skala raksasa seperti kasus Bulog atau Timor, tetapi akan lebih merajalela dan sulit dikendalikan. Hubungan sipil-militer yang lebih cair. Partai politik yang bernapas. Junta militer mungkin melihat perlunya saluran politik yang lebih legitimate daripada sekadar Golkar yang sepenuhnya dikendalikan negara. Partai-partai seperti PNI, NU, dan bahkan Partai Katolik mungkin diberi ruang terbatas untuk bergerak. Mereka akan menjadi loyal oposition yang berfungsi sebagai katu pengaman ketimbang ditekan habis-habisan. Pemilu mungkin tetap diadakan, meski dengan tingkat kecurangan yang tinggi, bukan sekadar ritual 5 tahunan tanpa makna. Pers yang lebih berani. Tanpa mesin propaganda tunggal yang seefektif Menteri Penerangan Harmoko dan pusat penekanan seperti SIUP, surat izin usaha penerbitan pers, pers akan memiliki ruang gerak yang lebih longgar. Koran-koran seperti Kompas dan Tempo mungkin bisa mengkritik kebijakan ekonomi atau kasus korupsi tertentu, asalkan tidak menyentuh doktrin Dwi Fungsi ABRI itu sendiri. Ruang inilah yang akan menjadi sangat krusial untuk memupuk masyarakat sipil. Transisi yang lebih cepat, retaknya konsensus militer. Rezim militer kolektif pada dasarnya lebih rapuh daripada kediktatoran satu orang. Kohesi internalnya mudah retak oleh tekanan eksternal. Krisis ekonomi sebagai pemicu. Ketika krisis minyak 1980-an berakhir atau krisis moneter 1990-an melanda, mirip dengan 1997, junta militer akan kesulitan merespons dengan cepat dan koheren. Berbeda dengan Soeharto yang bisa memaksakan kebijakan lewat wewenang tunggal, Dewan Jenderal akan terpecah antara faksi reformis yang ingin membuka ekonomi dan faksi hardliner yang ingin mengetatkan kontrol. Perpecahan di tubuh militer sendiri. Perwira muda yang terdidik di barat mungkin mulai mempertanyakan dominasi kakak-kakak mereka. Perbedaan pandangan antara angkatan darat yang dominan dengan angkatan laut dan udara yang mungkin merasa dianaktirikan akan semakin melebar. Retakan ini adalah celah bagi gerakan pro-demokrasi untuk menyusup dan membangun aliansi dengan faksi reformis dalam militer. Sebuah dinamika yang sangat mirip dengan transisi di Korea Selatan pada akhir 1980-an atau Chili pasca Pinochet. Peran masyarakat sipil yang lebih kuat. Dengan ruang politik dan pers yang lebih longgar, lembaga swadaya masyarakat LSM, serikat buruh, dan organisasi mahasiswa akan memiliki ruang untuk tumbuh dan berjejaring. Mereka tidak perlu bergerak sepenuhnya dalam underground seperti era Soeharto. Peristiwa seperti Malari 1974 mungkin tidak terjadi, atau terjadi dengan bentuk yang berbeda. Namun, protes mahasiswa pada 1978 atau 1990-an akan memiliki mitra bicara di dalam tubuh negara, faksi fragma militer yang lebih moderat. Tekanan people power dari jalanan, dikombinasikan dengan desakan dari dalam, dapat memaksa junta untuk melakukan negosiasi transisi. Titik kritis transisi, akhir 1980-an, skenario pesimis, Myanmar. Faksi hardliner dalam junta menang,
menekan gerakan demokrasi dengan kekerasan, dan Indonesia terperangkap dalam rezim militer yang terisolasi dan tertutup selama beberapa dekade tambahan. Skenario ini menggambarkan sebuah jalan tengah yang pahit. Indonesia tetap akan melalui periode otoritarianisme militer, tetapi tanpa kekakuan, kekejaman, dan stabilitas palsu yang diciptakan oleh jenius politik Soeharto yang sinis. Tanpa sosoknya, rezim akan lebih berisik, lebih korup secara kacau balau, dan pada akhirnya lebih rapuh. Konsekuensinya, transisi menuju demokrasi bisa terjadi 10 hingga 15 tahun lebih awal, mungkin sekitar pertengahan 1980-an atau awal 1990-an. Kita akan terhindar dari kerusuhan 1998 yang memakan korban jiwa, kerusakan lingkungan yang masif di era 80 hingga 90-an, dan trauma KKN yang tersentralisasi. Namun, kita juga akan melewati periode ketidakstabilan yang lebih panjang, di mana tarik ulur antara militer dan sipil menentukan setiap inji kemajuan demokrasi. Pada akhirnya, skenario ini menawarkan sebuah pelajaran, bahwa bahkan dalam alternatif sejarah yang kelam sekalipun, desakan untuk merdeka dan bebas dari masyarakat sipil adalah kekuatan yang pada akhirnya mustahil untuk dibungkam selamanya. Misteri G30S yang mungkin terungkap. Dalam sejarah kita yang sesungguhnya, G30S bukan hanya sebuah peristiwa, melainkan mitos pendiri bagi Orde Baru. Narasinya yang hitam putih, PKI sebagai dalang tunggal, Soeharto sebagai penyelamat, dijadikan justifikasi moral untuk kekuasaan selama 32 tahun. Dalam skenario tanpa Soeharto, mitos pendiri ini tidak terbentuk, membuka kemungkinan investigasi yang lebih jernih, berbahaya, dan membebaskan. 1. Vakum narasi dan lahirnya banyak suara. Tanpa rezim yang memiliki kepentingan mutlak untuk mempertahankan satu versi kebenaran, ruang publik akan dipenuhi oleh berbagai narasi yang bersaing. Pers yang bebas meliput. Bayangkan Harian Rakyat, Corong PKI, tidak dibredel, atau Merdeka Pimpinan BEM Dia, bebas menerbitkan laporan investigasinya. Wartawan akan mewawancarai semua pihak yang masih hidup, para pelaku G30S yang tertangkap, perwira militer dari faksi yang berbeda, politisi PKI yang bersembunyi, dan pendukung Soekarno. Pemberitaan akan bersifat real-time, kacau, dan penuh kontradiksi, tetapi justru itulah cerminan dari kompleksitas peristiwa tersebut. Kampanye saling menyalahkan. Dalam pertarungan politik pasca 1965, setiap faksi akan menggunakan G30S sebagai alat politik. Faksi Soekarno akan menekankan bahwa ini adalah persoalan internal AD, seperti yang kerap disinggung Bung Karno sendiri dalam pidato nawaksaranya. Faksi anti-PKI di militer akan bersekuku pada narasi dalang tunggal PKI untuk mendiskreditkan Soekarno dan faksi pro-PKI. PKI yang masih bisa bersuara akan membela diri dengan menyatakan bahwa mereka adalah korban provokasi atau bahwa peristiwa ini adalah kudeta yang gagal yang dimanfaatkan oleh faksi kanan dalam AD. Pertarungan narasi ini, meski berantakan, akan memaksa publik untuk berpikir kritis dan tidak menerima satu kebenaran saja. 2. Investigasi independen, mengungkap The Smoking Gun. Tanpa tekanan dari cendana, lembaga-lembaga negara dan non-negara bisa melakukan penyelidikan yang lebih objektif. Peran Mahkamah Militer luar biasa, Mahmilub. Proses pengadilan di Mahmilub tidak akan menjadi sekadar pentas untuk mengukuhkan vonis yang sudah ditentukan. Para terdakwa seperti Kolonel Al-Latif, yang mengaku telah melaporkan rencana gerakan kepada Soeharto, mungkin bisa memberikan kesaksian yang lebih terbuka tanpa rasa takut. Pertanyaan kunci seperti, apa yang Soeharto tahu dan kapan dia mengetahuinya, bisa menjadi sentral dalam persidangan. Dokumen rahasia yang bocor. Dalam pemerintahan junta militer yang terfragmentasi atau dalam transisi demokrasi awal, dokumen-dokumen intelijen yang sensitif memiliki peluang lebih besar untuk bocor. Laporan CIA atau Kedutaan Besar AS. Dokumen-dokumen yang dalam dunia nyata baru dirilis puluhan tahun kemudian, mungkin akan beredar lebih awal, mengonfirmasi atau membantah berbagai teori. Laporan tentang pertemuan-pertemuan rahasia antara perwira AD dengan diplomat AS bisa menjadi bahan pemberitaan utama. Arsip Kodam dan Kopkamtib. Dalam perebutan kekuasaan internal militer, faksi yang kalah mungkin membocorkan arsip lawannya untuk mendiskreditkan. Hal ini bisa mengungkap skenario-skenario yang selama ini tersembunyi. 3. Implikasi terhadap posisi Soeharto dan rekonsiliasi nasional. Inilah perubahan paling fundamental. Dalam skenario ini, posisi Soeharto dalam narasi G30S akan berbalik 180 derajat. Soeharto dari pahlawan menjadi aktor pasif atau bahkan provokator. Narasi resmi yang menempatkannya sebagai pemimpin taktis jenius yang menyelamatkan negara akan runtuh. Sebaliknya,
Muncul pertanyaan kritis, mengapa dia, sebagai Panglima Komando Strategi Angkatan Darat, Pangkostrad, tidak dicegat atau ditangkap malam itu? Kesaksian Kolonel Al-Latif bahwa dia telah melaporkan rencana gerakan kepada Soeharto akan mendapat perhatian serius, bukan diabaikan. Soeharto mungkin akan dilihat sebagai figur yang membiarkan kudeta itu terjadi untuk membersihkan saingannya di AD, Jenderal Yani dan kawan-kawan, dan kemudian muncul sebagai strongman. Teori kudeta merangkat, trapping choke, akan menjadi narasi yang dominan, bahwa Soeharto secara sistematis memanfaatkan kekacauan G30S untuk melancarkan kudeta konstitusionalnya sendiri terhadap Soekarno. Dampak pada rekonsiliasi dan keadilan transisional. Korban 1965 hingga 1966. Dengan narasi tunggal PKI sebagai biang kerok yang tidak berlaku, pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI tidak lagi dilihat sebagai tindakan penyelamatan negara, melainkan sebagai tragedi kemanusiaan dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Isu ini akan menjadi bagian dari agenda politik nasional jauh lebih awal, mungkin pada 1970-an atau 1980-an. Proses hukum. Mungkin akan ada upaya untuk mengadili pelaku pembantaian, atau setidaknya sebuah komisi kebenaran dan rekonsiliasi, KKR, dibentuk lebih dini, untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Meski sulit, korban dan keluarga korban akan memiliki ruang untuk bersuara. Pelajaran sejarah. Buku-buku pelajaran sejarah kita tidak akan berisi dongeng tentang pemberontakan G30S PKI yang disusun oleh Nugroho Noto Susanto. Sebaliknya, mereka akan memuat bab yang kompleks dan berisi banyak perspektif, mengajarkan generasi muda tentang bahaya perang saudara, konspirasi politik, dan pentingnya menghargai hak asasi manusia. Dalam skenario ini, Indonesia akan menjadi sebuah bangsa yang sakit karena terus memperdebatkan masa lalunya, tetapi juga bangsa yang lebih dewasa karena tidak melarikan diri dari kompleksitas itu. Trauma 1965 tidak akan terpendam dan menjadi momok yang tak terucapkan, melainkan menjadi luka terbuka yang dirawat dan didiskusikan secara kolektif. Hilangnya narasi tunggal G30S berarti hilangnya pilar legitimasi Orde Baru. Konsekuensinya, politik Indonesia akan lebih berantakan, penuh dengan suara-suara sumbang dan pertarungan memori. Namun, dari kekacauan itulah, mungkin akan lahir sebuah demokrasi yang lebih otentik. Sebuah demokrasi yang tidak dibangun di atas kebohongan sejarah yang masif, tetapi dibangun dari keberanian untuk menghadapi hantu-hantu masa lalu yang paling kelam sekalipun. Antara kekacauan dan harapan. Menjawab apa jadinya adalah permainan spekulasi yang kompleks. Tidak ada jawaban yang pasti. Yang jelas, tindakan Soeharto pada 1965 memotong semua kemungkinan lain dan memaksakan satu jalan, stabilitas dengan harga mahal berupa otoritarianisme, pelanggaran HAM massal, dan penyederhanaan paksa kehidupan politik. Seandainya Soeharto tidak bertindak, Indonesia bisa jadi 1. Neraka konflik, terjerumus dalam perang saudara dan disintegrasi. 2. Demokrasi kacau, menikmati kebebasan politik tetapi dengan ketidakstabilan ekonomi dan pemerintahan yang lemah. 3. Diktator lain, tetap berada di bawah bayang-bayang militerisme, meski dengan wajah yang berbeda. Pelajaran terbesar dari lorong waktu yang terhapus ini adalah bahwa sejarah tidak mengenal jika. Namun, memikirkannya mengajarkan kita untuk menghargai kerumitan, menghormati para korban, dan selalu kritis terhadap narasi tunggal. Masa depan Indonesia ditentukan oleh bagaimana kita memaknai luka-luka masa lalunya, bukan dengan melupakannya, tetapi dengan memahaminya dalam seluruh kompleksitasnya yang gelap dan berdarah. Sejarah bukanlah garis lurus. Ia penuh persimpangan. Kehadiran Soeharto memang membawa stabilitas, tapi dibangun di atas penindasan dan kuburan massal. Tanpa dirinya, Indonesia mungkin menuju demokrasi lebih cepat, atau justru pecah berkeping-keping. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda lebih memilih stabilitas yang penuh represi, atau kebebasan yang penuh risiko? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena diskusi inilah yang membuat sejarah tetap hidup. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe, untuk mendukung channel ini terus menghadirkan perspektif kritis tentang sejarah Indonesia.